Juru bicara COVID-19 menyatakan bahwa orang yang positif terinfeksi virus corona bertambah menjadi 514 orang. Karenanya, Ahmad Yuryanto menegaskan untuk melakukan social distancing untuk mengurangi penyebaran pandemi ini. Hal tersebut diungkapkan pada siaran langsung kanal YouTube milik BNPB pada Minggu 22 Maret 2020. Melihat kanal YouTube milik BNPB Indonesia, Ahmad Yuryanto mengawali konferensi itu dengan memberi apresiasi kepada para pekerja medis yang selalu memberikan yang terbaik untuk para pasien terpapar virus corona. Juru bicara pemerintah COVID-19 ini juga mengimbau agar orang-orang dengan gejala corona supaya memeriksakan diri ke instansi-instansi kesehatan, terutama rumah sakit yang dirujuk untuk menangani pandemi tersebut. Tidak hanya itu, Ahmad Yuryanto juga menekankan dan memaparkan maksud dari social distancing. Social distancing yakni menjaga jarak kepada orang-orang sekitar. Social distancing dilakukan untuk upaya pencegahan atau upaya untuk tidak menularkan ke orang lain. Ia juga menekankan untuk tetap tinggal di rumah, batasi kontak dengan orang lain, tidak menggunakan alat makan dan minum secara bersama-sama. Tak lupa, ia pun mengimbau agar selalu menjalani kontrol ke rumah sakit. Tidak hanya itu, ia juga menekankan agar melakukan kontrol terhadap diri sendiri dan juga warga sekitar. Misalnya, ada tetangga yang sedang diisolasi, maka sebaiknya masyarakat yang lain melihat dan memonitor serta memberi dukungan. Sejak Jumat 20 Maret 2020, pemerintah melakukan screening tes pada kelompok-kelompok yang beresiko, seperti orang-orang yang berkontak langsung dengan orang yang terpapar virus corona. Pihaknya juga mengatakan bahwa 40.000 kit tes sudah berada di tanah air. Dari hasil screening tersebut ada beberapa follow-up seperti ditemukan kasus negatif, maka akan tetap melakukan social distancing. Namun hasil negatif belum menjadi jaminan bahwa dia tidak terinfeksi. Hal tersebut akan diulang untuk memastikan benar-benar negatif. Hal tersebut menjadi dasar bahwa tidak ada yang memberi garansi bahwa negatif berarti tidak terinfeksi. Jika hasil tersebut dinyatakan positif, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan PCR, yakni pemeriksaan dengan metode molekuler yang lebih mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi daripada rapid test. Pemerintah juga telah menambah jumlah rumah sakit untuk menangani kasus tersebut. Ahmad Yuryanto juga memaparkan beberapa kasus yang telah positif terinfeksi virus corona. Hingga hari Minggu 22 Maret 2020 pada pukul 12 siang, ada penambahan kasus positif sebanyak 64 orang. Sehingga total orang yang terinfeksi virus corona adalah 514 orang. Adapun penambahan kasus yang sudah sembuh sebanyak 9 orang, totalnya menjadi 29 orang yang sudah menjalani berbagai tes, dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Sedangkan yang meninggal terdapat sebanyak 10 orang, sehingga total meninggal terdapat 48 orang. Di akhir konferensi tersebut, Ahmad Yuryanto mengimbau agar masyarakat tetap menjalankan social distancing, menjalankan resep yang dianjurkan oleh dokter, bukan meminum obat tertentu. Menghindari, membatasi, dan meminimalisir kontak sosial merupakan yang terbaik untuk melawan virus ini. Yang kedua, juru bicara pemerintah tentang COVID-19 ini juga mengimbau agar orang-orang yang bekerja di rumah bukan berarti tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Oleh karena itu dengan 150.000 kit, maka kita akan sebarkan ke seluruh tanah air sesuai dengan pengelompokan resiko, faktor resiko di masyarakat atas dasar kasus positif yang kita layani di rumah sakit. Ini yang menjadi acuan kita, dan tidak berapa lama lagi kita juga akan mendatangkan jumlah yang lebih besar, sehingga target kita adalah 1 juta kit untuk memeriksa kelompok yang beresiko di antara masyarakat kita. Kemudian sudah barang tentu dari hasil pemeriksaan ini, karena ini penapisan, karena ini screening, pasti harus ada follow up-nya. Yang pertama, apabila ditemukan kasus negatif, maka kita akan meminta siapapun yang hasilnya negatif untuk tetap melakukan social distancing, tetap melakukan untuk menjaga jarak dengan siapapun. Karena hasil negatif tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak terinfeksi. Kita pahami bahwa rapid test, tes cepat yang kita lakukan sekarang ini, basisnya adalah melihat respon serologi darah dari infeksi COVID-19.
Sehingga tentunya pada infeksi yang masih berada di kisaran sebelum 7 hari, 6 sampai 7 hari, tentunya respon imunologi belum muncul. Hasilnya pasti negatif meskipun di dalam tubuhnya sudah ada infeksi. Oleh karena itu ini harus diulang lagi di 7 hari berikutnya untuk memastikan apakah memang betul-betul negatif atau memang masih pada masa di mana respon serologinya belum terbentuk. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar buat kita bahwa tidak ada satupun yang memberikan garansi bahwa kalau pemeriksaannya negatif itu dimaknai tidak terinfeksi. Apabila 2 kali dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap negatif, kita bisa meyakini bahwa saat ini sedang tidak terinfeksi, tetapi bisa besoknya terinfeksi manakala upaya untuk kontak dekat tidak dijalankan, kemudian upaya untuk melakukan isolasi diri dari orang lain yang positif tidak dijalankan dengan baik. Ini yang penting sehingga kita harus memahami itu. Manakala hasilnya ditemukan positif, maka kita akan melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan PCR. Karena PCR ini adalah pemeriksaan dengan metode molekuler yang memiliki sensitivitas jauh lebih tinggi dibanding dengan rapid test yang berbasis serologi. Oleh karena itu dari sinilah nanti akan kita pisah-pisahkan positif tanpa keluhan atau positif dengan keluhan yang sedikit. Maka kita harapkan mampu bersama-sama masyarakat semuanya untuk melaksanakan isolasi diri di rumah dengan pengawasan komunitas tentunya. Namun apabila disertai dengan gejala ringan sedang, maka pemerintah sudah menyiapkan penambahan ruang isolasi rumah sakit. Beberapa saat yang lalu kita sudah mendengar bersama-sama bahwa ada satu hotel oleh pihak swasta yang didedikasikan untuk isolasi rumah sakit di dalam jumlah yang besar. Bahkan sekarang Wisma Atlet sedang dalam proses untuk kita kejar segera siap. Harapannya hari Senin besok juga sudah bisa dioperasionalkan. Dua-duanya ini adalah prototipe yang kita bangun di pusat, harapannya nanti juga akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan isolasi rumah sakit. Sehingga hanya untuk kasus-kasus sedang berat dengan komplikasi yang berat, ini sajalah yang kita kirim ke rumah sakit yang memiliki ruang isolasi tekanan negatif dengan peralatan yang canggih. Ini menjadi penting karena kita harus selektif betul memanfaatkan kapasitas rumah sakit yang ada, sehingga kita tidak kemudian secara tergesa-gesa kita seluruhnya dimasukkan di rumah sakit. Nanti kalau sudah ada pasien yang kemudian memiliki tuntutan layanan rawatan untuk menengah dan berat, sedang sampai berat, kita jadi kelabakan untuk menyiapkan. Ini tentunya akan mutlak membutuhkan kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah. Di dalam komponen pemerintah itu adalah mengintegrasikan kapasitas sipil militer, juga dengan dunia usaha dan masyarakat. Ini menjadi kunci keberhasilan kita bersama-sama untuk memerangi COVID-19. Yang terakhir saya akan menyampaikan update dari kasus positif yang kita rawat sampai dengan tanggal hari ini pada pukul 12.00. Ada penambahan kasus positif sebanyak 64 orang, sehingga totalnya adalah 514 orang. Ada juga penambahan kasus yang sudah sembuh, sudah 2 kali pemeriksaan negatif dan dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang, sebanyak 9 orang sehingga totalnya menjadi 29 orang. Namun juga ada penambahan kasus yang meninggal dari perjalanan penyakit ini sebanyak 10 orang, sehingga total yang meninggal pada posisi sekarang adalah 48 orang. Distribusinya bisa dilihat di dalam tabel, dan data ini sudah kami berikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian dilanjutkan ke rumah sakit bagi kepentingan layanan rawatan rumah sakit, dan kemudian diberikan kepada dinas
dalam kepentingan untuk melaksanakan kontak tracing. Sudah barang tentu informasi ini juga sudah dilaporkan oleh kepala dinas masing-masing kepada kepala daerah masing-masing. Ini yang kemudian harus kita bangun sekali lagi, bahwa social distancing, menjaga jarak, itu harus kita laksanakan dengan basis komunitas saat ini. Harapan kita adalah masyarakat saling mengingatkan, masyarakat saling mengawasi. Beberapa pembelajaran baik sudah kita didapatkan dari beberapa kasus ini. Sekian informasi dari Tribun News Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.